Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Zuraisali Aufa dari kelas A3. Di sini saya mau mengajak teman-teman untuk lebih mengenal siapa Aristoteles. Yuk kita belajar sama-sama. Aristoteles merupakan filsuf Yunani yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagra. Beliau merupakan anak dari seorang tabib pribadi Raja Amintas. Nah, pada masa mudanya, Aristoteles hidup di istana Raja Makedonia. Beliau juga mewarisi sifat sang ayah yang memiliki ketertarikan pada ilmu empiris. Pada usia 17 tahun, Aristoteles dikirim ke Athena untuk belajar. Ia belajar di akademia yang didirikan oleh Plato pada tahun 387 sebelum Masehi. Ia tinggal di akademia kurang lebih 20 tahun, yakni dari 367 sebelum Masehi hingga 347 sebelum Masehi saat Plato meninggal. Setelah Plato meninggal, keponakannya Spesippus menjadi kepala di akademia. Karena adanya perbedaan pendapat, Aristoteles dan temannya Xenocrates meninggalkan Athena dan berangkat ke Assos di pesisir Asia Kecil, di mana penguasa negara tersebut adalah Hermes yang merupakan bekas murid Plato juga. Di sanalah Aristoteles mulai mengajar dan juga bertemu dengan sang istri Pythias. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena pada tahun 345 sebelum Masehi, Hermes dibunuh oleh tentara Parsi. Hal ini mengharuskan Aristoteles melarikan diri dari Assos dan pergi ke Mitylene di Pulau Lepsos. Pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles diundang oleh Raja Philippus dari Makedonia untuk mengajari sang putra Alexander yang saat itu masih berusia 13 tahun. Hal ini dikarenakan Aristoteles memang sudah sangat dikenal di Makedonia saat itu. Waktu pun terus berlalu, kini Alexander sudah diangkat menjadi raja. Saat itulah Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sebuah sekolah yang bernama Lyceum. Lyceum berbeda dengan Akademi Plato. Dikarenakan Aristoteles menyukai tanaman, sekolahnya bukan berada di dalam gedung, melainkan di rimbunan pepohonan. Nah, Aristoteles mengerahkan murid-muridnya untuk melakukan penelitian di berbagai bidang, mulai dari botani, matematika, sejarah, filsafat, biologi, logika, musik, astronomi, kedokteran, fisika, metafisika, etika, seni, dan lain-lainnya. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dan menjadi awal mula munculnya anti-Makedonia dengan maksud ingin melepaskan Athena dari kerajaan Makedonia. Orang-orang anti-Makedonia ini sangat benci terhadap orang Makedonia seperti Aristoteles. Hal ini yang mengharuskan Aristoteles untuk melarikan diri ke Kakis. Nah, pada saat Aristoteles melarikan diri, ia sempat berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Athena berdosa terhadap filsuf untuk kedua kalinya. Yang dimaksud Aristoteles di sini ialah mengenai Socrates. Namun, pada tahun berikutnya, ia jatuh sakit dan meninggal di tempat pelariannya tersebut. Setelah mengetahui perjalanan kehidupan Aristoteles, mari kita lihat juga peninggalan-peninggalan dari Aristoteles. Aristoteles banyak menuliskan risalah, namun yang tersisa pada saat ini hanyalah 31 risalah. Adapun ilmu-ilmu Aristoteles ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu teoritis. Pada ilmu teoritis, ini lebih menekankan pada pencarian ilmu pengetahuan. Nah, yang masuk pada cabang ilmu ini seperti metafisika, filsafat alam, biologi, fisika, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada ilmu praktis. Pada ilmu praktis, ini lebih ditekankan pada perilaku dan kebaikan dalam bertindak. Yang masuk pada cabang ini seperti etika dan politik. Kemudian yang terakhir, ilmu produktif, yaitu ilmu yang lebih menekankan untuk menciptakan sesuatu yang indah dan berguna. Contohnya seperti kerajinan, seni, dan retorika. Namun dalam ketiga ilmunya, Aristoteles tidak menyebutkan tentang logika. Hal ini dikarenakan Aristoteles menempatkan logika sebagai perumus prinsip-prinsip dasar argumentatif dan sesuai pada semua bidang penyelidikannya. Maka tak heran Aristoteles ini dijuluki sebagai bapak logika. Tetapi setelah Aristoteles meninggal, karya-karyanya menghilang dari peredaran.
dan kembali muncul pada abad pertama sebelum Masehi. Kemudian menyebar luas serta menjadi dasar filsafat selama 7 abad. Terima kasih sudah menyaksikan. 재밌게 봐주셔서 감사합니다. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.